Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Edukasi Peternakan Bara PS. Kali ini kita akan membahas tentang lighting atau pencahayaan. Mulai dari lighting itu apa, bedanya dengan penerangan bagaimana, lalu fungsinya atau pengaruhnya terhadap produktivitas ayam gimana, teorinya bagaimana, kemudian praktek atau aplikasi di kandangnya seperti apa, akan kita bahas semuanya di sini. Makanya tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe channelnya ya. Pertama itu tentang lighting. Lighting itu penyinaran atau pencahayaan. Beda dengan penerangan ya. Jadi kalau penerangan itu contohnya kayak misalnya hanya untuk menerangi jalan, menerangi kandang, tapi tidak sampai memperhitungkan sampai dengan berapa kekuatan cahaya yang dibutuhkan, berapa lamanya cahaya yang dibutuhkan, itu namanya penerangan. Tapi kalau pencahayaan itu memperhatikan sampai dengan berapa kebutuhan pencahayaannya, seberapa cerah, misalnya berapa lux ukurannya, kemudian jamnya seperti apa, berapa jam itu namanya pencahayaan. Fungsi pencahayaan yang pertama itu untuk membantu pertumbuhan dengan cara merangsang nafsu makannya. Lalu yang kedua adalah untuk kematangan seksual dan berproduksi telur. Yang ketiga untuk penyerapan kalsium dan fosfor. Tiap tahap kehidupan ayam itu membutuhkan pencahayaan yang berbeda-beda, baik intensitas cahayanya maupun dengan waktunya. Untuk awal-awal kehidupan mereka membutuhkan full 24 jam pencahayaan. Kemudian pas periode grower mereka hanya butuh sekitar 12 jam. Selanjutnya untuk periode produksi atau laying itu mereka butuh sekitar rata-rata 16 jam per hari. Ya, itu 16 jam yang penyinarannya ya atau pencahayaan. Jadi yang benar-benar terang seperti kalau pas siang itu 16 jam. Ayam itu butuhnya 16 jam, dia nggak mau tahu kita ngaturnya seperti apa, yang jelas mereka butuhnya 16 jam. Di Indonesia, di iklim tropis itu diasumsikan pencahayaan alami itu 12 jam, sehingga butuh 4 jam tambahan. Itu asumsinya seperti itu, walaupun pada kenyataannya kita kadang harus menyesuaikan. Kalau misalnya pas lagi cuacanya hujan, banyak mendung dan lain-lain, kita harus menyesuaikan. Tapi intinya ayam nggak mau tahu, taunya mereka dapat pencahayaan 16 jam per hari. Asumsinya 12 jam itu cahaya alami ya dari matahari, itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore, anggaplah seperti itu. Berarti dibutuhkan tambahan pencahayaan. Jadi pas pagi itu dini hari kira-kira jam 3-an itu dinyalakan lampunya. Kemudian nanti jam 6 sampai isya sekitar jam 7 jam 8 itu dikasih tambahan pencahayaan. Itu jadi totalnya nanti ada 16 jam pencahayaan. Untuk memudahkan pengaturannya itu kita bisa pakai alat seperti ini, timer seperti ini ya. Ini kita bisa pakai alat seperti ini, fungsinya untuk mengatur kapan lampunya nyala dan kapan matinya, itu bisa diatur semuanya di timer ini. Mereknya bebas, bisa dibeli di toko listrik ya di sekitar kita. Biasanya ada, harganya itu sekitar 100 ribuan. Nah ini untuk pencahayaannya. Nah untuk penerangannya di atas sana saya pakai, kelihatan apa enggak, itu ada lampu ya di atas sana. Itu saya pakainya itu pakai sensor cahaya photocell. Nah itu juga sangat memudahkan. Jadi kalau misalnya pas gelap dia otomatis nyala, itu untuk penerangannya. Jadi kita nggak harus pusing-pusing mikirin kita harus ke kandang nyalain lampu, itu nggak harus mikirin seperti itu.
Tadi untuk jamnya seperti itu ya, jamnya butuh 16 jam. Kemudian untuk intensitas cahayanya atau tingkat kecerahannya, kalau kita mengacu ke beberapa literatur, itu sebenarnya ada perbedaan ya, ada beberapa versi perbedaan antara masing-masing literatur. Saya membaca di beberapa, misalnya di manual guide-nya Lohmann, manual guide-nya Isaac Brown, maupun buku-buku praktis yang saya baca, itu rata-rata memiliki selisih dalam hal intensitas atau tingkat kecerahannya. Ada yang menyebutkan 15 lux, ada yang menyebutkan 20 lux, ada yang menyebutkan 30 lux, ada juga yang menyebutkan 50 sampai 60 lux. Itu teorinya seperti itu. Tapi pada kenyataannya saya berpatokannya ke di dalam kandang itu benar-benar cerah seperti pas saat siang hari seperti ini. Bagaimana untuk mengupayakan itu? Yang pertama dari konstruksi kandangnya ya. Konstruksi kandangnya di atas itu dikasih monitor ya. Selain untuk sirkulasi udara, itu juga membantu untuk pencahayaan. Di atasnya juga perlu kita kasih asbes yang bening ya, untuk mengupayakan dalamnya terang. Nah, cara-cara itu juga tetap harus memperhatikan kondisi tiap kandang, karena tiap kandang bisa jadi kondisinya lain-lain. Misalnya kayak kandang di tengah sawah, itu saya kira tidak perlu pakai atapnya dikasih asbes yang terang pun di dalam suasana dalam kandang sudah cukup terang. Tapi beda lagi kalau suasana kandangnya itu misalnya banyak pohon-pohon di sekitarnya, atau juga di lereng-lereng gunung, itu memang harus dibantu dengan adanya asbes yang bening untuk membantu di dalamnya pencahayaannya bisa maksimal. Saya satu kandang ada yang kondisinya memang di tanahnya agak di bawah ya posisinya, jadi harus dibantu pakai asbes yang terang seperti ini. Jadi kondisi di dalam kandang itu bisa tetap pencahayaannya baik. Kemudian untuk di malam hari itu pakai lampu ya. Ada rumusnya, kalau mau baca silahkan rumusnya ini. Tapi kalau mau praktisnya pakai di Play Store ada Luxmeter namanya. Jadi di zaman tahun 2021 itu selain toilet itu semuanya ada di Play Store. Tinggal download aja, terus kita lihat berapa lux pencahayaan yang sudah ada di kandang tersebut. Itu lebih mudah daripada harus ngitung sesuai rumus yang tadi disebutkan. Kalau misalnya ngikutin di Luxmeter ataupun rumus itu kok dianggap susah ya misalnya gitu, intinya di dalam kandang itu kondisinya itu terang, jadi pencahayaannya itu baik seperti pas lagi masih di siang hari. Untuk rumusnya seperti itu bisa dihitung di keterangan di kemasannya, lampunya juga biasanya ada tulisannya. Tapi untuk lebih mudahnya ya kita di kandang itu mengkondisikan gimana caranya di kandang itu suasananya terang seperti pas di siang hari. Tiap kotak misalnya 3 meter per 3 meter kali 3 meter apa 3 kali 4 meter itu dikasih satu buah lampu. Nah, itu fungsinya biar pencahayaannya itu bisa merata, di semua ayam itu mendapatkan pencahayaan yang sama baiknya. Secara teori itu lebih baik menggunakan lampu yang istilahnya lampu pijar yang kuning itu. Tapi kalau di kenyataannya saya mau mempraktekkan sendiri, pernah saya coba pakai lampu yang kuning, lampu pijar, juga pernah saya coba menggunakan lampu yang putih. Kalau saya sendiri sih, pengalaman pribadi saya sendiri tidak terlalu signifikan bedanya antara pakai lampu yang kuning maupun yang putih. Yang penting di dalam kandang itu benar-benar pencahayaannya baik dan terangnya seperti kalau pas lagi siang hari. Pencahayaan itu kalau diibaratkan itu kayak surat jalan ya. Kalau misalnya di sebuah ekspedisi atau pengiriman atau perusahaan apa itu seperti surat jalan. Nah, isi di ovarium atau folikel atau bakal telurnya itu ibaratnya kayak di stok barang di gudang atau di toko. Stok barang yang ada di gudang atau di toko tidak bisa terdistribusikan kalau tidak keluar surat jalannya. Itu perumpamannya seperti itu. Nah, surat jalannya itu dalam bentuk pencahayaan itu tadi. Jadi dengan pencahayaan yang cukup itu akan merangsang kelenjar hipofisa untuk menghasilkan hormon FSH dan estrogen yang menulis surat perintah atau memo untuk mengeluarkan telur. Nah, itu pentingnya pencahayaan secara mudah seperti itu, diibaratkan surat jalan, keluar memo atau surat jalannya sehingga yang bagian gudang itu langsung bisa ngeluarin barangnya atau bakal telurnya untuk diproses jadi telur, kemudian keluar menjadi telur. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang masih
bingung, nanti bisa ditulis di kolom komentar, atau request apa juga bisa ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya lanjutkan penjelasannya di komentar maupun di artikel di video selanjutnya. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.